Ya, jamu, minuman sehat dan menyegarkan. Diracik menggunakan bahan-bahan alami yang punya khasiat penyembuhan. Orang dulu mungkin nggak kebayang ya minuman ini bisa memasyarakat. Padahal ratusan tahun yang lalu hanya kalangan istana kerajaan saja yang bisa menikmatinya. Sekarang siapa saja bisa membelinya dan boleh pilih mau dicampur bagaimana. Semua bahannya sudah diparut atau ditumbuk, kemudian airnya disaring dan dimasukkan dalam botol. Bahan-bahannya ternyata banyak loh, antara lain ada kunyit, jahe, gula jawa, mau yang mana tinggal pilih. Cuman kalau kita mau minum yang langsung dicampur dari botol, ya harus sabar menunggu sampai yang jual datang. Yang ini namanya jamu gendong karena bawanya seperti ibu gendong anak dan harus diikat pakai kain panjang. Cuman jamu gendong ini jangkauan distribusinya terbatas. Supaya jamu ini dikenal banyak orang dan bisa dijual secara luas, maka pada tahun 1910 ada dua orang wanita, yaitu Tan Xuan Nio dan anaknya Sim Cheong Nio. Mereka membuat industri jamu di Surabaya dan dipatenkan dengan nama jamu Ibu Cap Dua Nyonya. Mereka juga melakukan penelitian untuk menghasilkan jamu yang berguna bagi masyarakat. Pada tahun 1973, perusahaan mereka ganti nama menjadi PT Jamu Ibu Jaya. Kemudian pabriknya juga direlokasi dari Surabaya ke Sidoarjo. PT Jamu Ibu Jaya terkenal dengan inovasinya dalam pemasaran jamu. Dengan konsep jamu cafe, mereka hadir di mal-mal atau di tempat wisata sehingga memberi kesan modern terhadap minuman herbal ini. Dan minum jamu sekarang sudah menjadi gaya hidup. Selanjutnya kita melihat pabrik kedua di Wonogiri yang dibangun pada tahun 1918 oleh Chung Kwan Suprana dan Chia Kiet Nyo yang biasa dipanggil Mak Jago. Oleh sebab itu jamu mereka diberi merek Jamu Cap Jago. TK Suprana tertarik pada jamu karena sering melihat ibunya meracik jamu, tentu masih dengan cara tradisional ya. Kemudian dia buat terobosan, yaitu bikin jamu dalam bentuk serbuk supaya bisa diproduksi secara massal. Pada tahun 1936, TK Suprana menyerahkan perusahaannya kepada anak-anaknya dan mereka kembangkannya dengan baik sehingga pada tahun 1945 perusahaannya dipindahkan ke Semarang. Dan jamu jago menjadi pilihan resmi Keraton Surakarta Hadiningrat. Sebagai pengabdian kepada negara dan masyarakat, salah seorang pewaris PT Industri Jamu Cap Jago yaitu Jaya Suprana mendirikan Museum Rekod Dunia Indonesia yang disingkat MURI pada tanggal 27 Januari tahun 1990. Yaitu sebuah lembaga yang mencatat prestasi anak bangsa dan menganugerahkan penghargaan terhadap karya Indonesia yang luar biasa. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di channel kami untuk melihat prestasi hebat yang lain. Lau Ping Nio lahir di Sidoarjo pada tahun 1895. Punya nama panggilan Menir. Karena waktu mengandung dia, ibunya ngidam makan menir, yaitu sisa tumbukan padi atau pecahan ujung beras yang kecil-kecil. Menir menikah dengan Ong Pian Wan dan menetap di Surabaya. Sewaktu suaminya sakit dan sulit sembuh, Menir meracik jamu yang dia belajar dari keluarganya. Karena jamunya inilah suaminya sembuh. Sehingga tetangganya atau masyarakat sekitar yang sakit sering datang beli jamunya. Dan dia mencantumkan nama dan fotonya di kemasan jamu. Atas dorongan keluarga, maka pada tahun 1919 mulailah Nyonya Menir produksi jamunya di Semarang dengan merek Jamu Cap Potret Nyonya Menir. Pada tahun 1940 putrinya Ong Chien Nio pindah ke Jakarta.
Jaringan pemasaran semakin diperluas sampai jamunya terkenal di mancanegara. Karena jasanya memajukan jamu Indonesia, maka pada tahun 1984, Ibu Tien Soeharto membangun Museum Nyonya Menir di Semarang. Itu adalah museum jamu pertama di Indonesia. Untuk melestarikan tanaman jamu, Nyonya Menir membuat Taman Jamu Indonesia dekat Gunung Unggaran. Tak ada yang abadi di dunia ini, dan wanita yang hebat ini meninggal pada tahun 1978 dalam usia 84 tahun. Setelah Nyonya Menir meninggal, terjadi konflik internal di dalam keluarga. Dan sayang sekali hingga tahun 2017 PT Nyonya Menir dinyatakan pailit. Satu lagi perusahaan yang memajukan jamu Indonesia yaitu Sido muncul. Perusahaan ini didirikan oleh Sim Tiam Hee dan Go Ching Nyo. Pada tahun 1940, mereka berhasil menemukan formula jamu tolak angin atau disebut jamu 7 angin. Awalnya mereka bikin di rumah, tapi karena pemasarannya bagus, maka pada tahun 1953 mereka membuka pabrik di Semarang dengan nama Jamu Sido Muncul. Inovasi produk dan kemasan membuat penjualan perusahaan ini makin solid. Tahun 1975 perusahaan ini berubah nama menjadi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Produksinya berstandar farmasi. Untuk kepentingan pengembangan, pada tahun 1997 mereka membuat pabrik yang lebih besar lagi di Unggaran, Yogyakarta. Perusahaan ini punya satu kebiasaan yang mungkin diingat masyarakat, yaitu menyediakan bus bagi penjual jamunya yang mau mudik lebaran. Jamu adalah minuman herbal yang diracik dari bahan-bahan alami, yang punya khasiat menjaga kesehatan atau menyembuhkan sakit. Kita bisa beli yang bentuk kapsul, pil, serbuk, atau yang dikemas dalam saset. Yang segar juga ada, bisa tunggu gerobak jamu lewat. Kalau perlu, langganan, seminggu 2 kali atau 3 kali biar tubuh kita tetap sehat. Bumi Nusantara punya banyak tumbuhan yang bisa dijadikan obat. Dan keahlian membuat jamu ini juga diwariskan kepada orang Tionghoa yang sudah turun-temurun hidup di Indonesia atau bagian dari bumi Nusantara ini. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang pendahulu tadi, mereka banyak berperan dalam mengembangkan, memperkenalkan, dan melestarikan jamu Indonesia. Usaha mereka selain membawa manfaat ekonomi untuk mereka, juga telah menciptakan lapangan kerja buat banyak keluarga. Bila semua suku di bumi Nusantara bisa saling belajar dan saling mengisi, jayalah Indonesia kita. Pemirsa, sampai di sini cerita kami, semoga bermanfaat.